Namanya Pak Raffi, lelaki paruh baya yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Tegal Lemah, di kaki pegunungan kawasan Sumatera Barat. Usianya sudah mendekati 50, tapi tubuhnya masih kuat dan kulitnya legam karena terbiasa bekerja di sawah dan ladang sejak muda. Hidupnya sederhana. Istrinya sudah meninggal 10 tahun silam karena demam berdarah, dan anak semata wayangnya merantau ke Batam, jarang pulang. Sejak ditinggal istri, Pak Raffi sering mengisi waktu luang dengan memancing. Bukan sekadar hobi, tapi juga untuk mengisi kesepian. Sungai-sungai kecil di sekitar desa adalah tempat ia sering duduk termenung dengan joran bambu di tangan. Namun, hari itu berbeda. Hari itu adalah hari Jumat, menjelang sore. Udara terasa lembab, dan kabut tipis mulai turun lebih cepat dari biasanya. Tapi Pak Raffi justru merasa itulah saat terbaik untuk memancing. Ia membawa peralatan seadanya, joran bambu tua, umpan cacing yang dikumpulkannya pagi tadi, dan botol bekas air mineral untuk tempat ikan. Alih-alih ke sungai seperti biasa, entah kenapa hari itu langkahnya mengarah ke Sungai Panjang, sebuah aliran air yang katanya terhubung ke hutan lindung di balik bukit. Tempat itu jarang dikunjungi warga, bukan karena jauh, tapi karena banyak cerita aneh beredar. Konon, kadang-kadang ada suara seruling mendayu dari tengah hutan, atau bayangan putih melintas di sela pohon. Tapi Pak Raffi bukan orang yang mudah percaya. Ia percaya bahwa selama tidak berniat jahat, tak ada yang perlu ditakuti. Perjalanannya ke Sungai Panjang memakan waktu hampir 1 jam, melewati kebun karet, pohon bambu yang menjulang, dan semak-semak liar. Saat sampai di tepi sungai, suasananya terasa lain. Sunyi sekali, bahkan suara burung pun tak terdengar. Hanya suara aliran air mengalun pelan. Pak Raffi memilih duduk di atas batu besar yang menjorok ke sungai. Ia lemparkan kailnya, duduk, dan diam. Waktu berjalan lambat. Matahari mulai merunduk, kabut turun lebih tebal. Namun anehnya, Pak Raffi merasa damai. Tak ada rasa takut. Justru ia merasa seperti berada di tempat yang hangat dan tenteram. Hidungnya mencium aroma bunga yang tak dikenalnya. Wangi lembut, seperti melati, tapi bercampur pandan. Baru beberapa menit, pelampung jorannya bergerak. Tarikan kuat membuat joran hampir lepas dari tangannya. Ia berteriak kecil, kaget, tapi senang. Saat ia tarik kailnya, seekor ikan berwarna keperakan menggelepar, bersinar aneh, seperti memantulkan cahaya dari tempat lain. Belum pernah ia lihat ikan seperti itu. Tak bersisik, tapi mengilap seperti kaca basah. Pak Raffi menyimpannya ke dalam botol air, tapi saat ia lihat lagi, ikan itu sudah tak ada. Botol kosong. Ia mengernyit, mencoba mencari akal, tapi sebelum sempat berpikir, kabut tiba-tiba menyelimuti seluruh sungai. Pekat, seperti asap tebal. Ia hanya bisa melihat beberapa meter di depan. Perlahan, kabut itu seperti bergerak, membuka jalan ke arah hutan di seberang sungai. Di balik kabut itu, ia melihat cahaya samar, seperti lampu minyak. Suara lembut terdengar, seperti suara orang menumbuk padi dari kejauhan. Pak Raffi berdiri, terpikat entah oleh apa. Langkahnya mengikuti suara itu, dan kakinya menyentuh jembatan kecil dari bambu yang sebelumnya tak ada. Ia menyeberanginya perlahan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa ia akan melihat sesuatu yang tak biasa. Begitu sampai di seberang, ia terperangah. Di hadapannya terbentang ladang luas. Padi tumbuh tinggi, bulirnya gemuk-gemuk keemasan. Udara di sana hangat, langit berwarna jingga lembut seperti sore abadi. Di tengah ladang, terlihat sosok-sosok manusia
memakai baju serba putih, bekerja dengan tenang. Tapi bukan dengan sabit, melainkan dengan telapak tangan. Mereka menyentuh padi, dan bulirnya lurus sendiri, masuk ke dalam keranjang yang tampak seperti dianyam dari cahaya. Pak Raffi berdiri terpaku. Salah satu dari mereka, seorang laki-laki muda berwajah lembut, mendekat dan menyapanya dengan ramah. "Bapak sudah sampai. Kami sudah menunggu." Pak Raffi ingin bertanya, tapi mulutnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan. "Bapak pasti haus dan lelah. Mari, istirahat dulu. Kami senang kalau Bapak mau tinggal beberapa waktu." Suara pemuda itu lembut, dan anehnya, Pak Raffi mengerti bahwa ia tak sedang diancam atau disesatkan. Ia merasa diterima. Pak Raffi duduk di sebuah balai kayu kecil di tepi ladang. Bangunannya sederhana tapi indah, dengan ukiran halus di setiap sudut tiang, seperti dikerjakan tangan-tangan sabar selama bertahun-tahun. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu berwarna keemasan, dan atapnya ditumbuhi tanaman merambat yang berbunga biru lembut. Dari tempat itu, ia bisa melihat hamparan padi yang seolah tak berbatas, bergoyang pelan tertiup angin yang tak panas, tak dingin, udara paling nyaman yang pernah ia rasakan. Orang-orang di sekitar ladang terlihat tenang, wajah mereka bersih, berseri, dan penuh kesabaran. Tak ada suara riuh atau percakapan keras. Mereka bekerja dalam diam, tapi keheningan itu tidak menakutkan, malah terasa seperti pelukan hangat. Pemuda yang tadi menyambutnya memperkenalkan diri sebagai Kirana. Usianya mungkin sekitar 30, rambutnya panjang dan diikat dengan kain kecil. Ia duduk bersila di samping Pak Raffi sambil menyuguhkan air di dalam tempurung kelapa. Rasanya segar dan manis seperti air kelapa muda, tapi ada rasa lain yang sulit dijelaskan, seperti daun mint dan bunga kering yang menenangkan. "Tempat apa ini, Nak?" tanya Pak Raffi pelan, masih setengah bingung. Kirana tersenyum menatap ke arah ladang. "Banyak yang menyebut ini alam sebelah. Sebagian menyebutnya dusun bunian. Tapi kami hanya menyebutnya rumah. Kami tidak hidup seperti manusia biasa. Waktu kami tak sama, dan pekerjaan kami pun tak seperti yang Bapak kenal." Pak Raffi menelan ludah. Kata bunian pernah ia dengar dari orang tua di kampungnya dulu. Cerita-cerita tentang orang yang hilang di hutan, lalu kembali bertahun-tahun kemudian, mengaku hanya pergi sebentar. Tapi itu semua ia anggap dongeng belaka. Saya cuma memancing, tidak sengaja ke sini." Kirana mengangguk pelan. "Memang begitu caranya. Kami tidak bisa dijumpai oleh orang yang hanya ingin tahu. Tapi kadang, mereka yang hatinya kosong dan ikhlas bisa masuk. Seperti Bapak." Pak Raffi terdiam. Kata-kata Kirana menampar pelan. Benar, hatinya memang kosong. Tidak ada keluarga, tidak ada yang menunggu di rumah. Hanya ladang sepi dan malam panjang. "Kalau saya mau pulang, bisa?" Kirana menatap matanya, lembut tapi serius. "Tentu bisa, tapi dunia ini tidak suka tergesa." Ia membuka jalan saat waktunya tepat. Hari mulai meredup, tapi langit tak menjadi gelap. Warnanya tetap jingga temaram, seperti matahari yang tak mau tenggelam. Pak Raffi ditawari tempat tidur di sebuah rumah kecil di tepi sawah. Rumah itu anehnya mirip dengan rumah lamanya di kampung dulu. Atap sengnya yang agak miring, jendela kayu tua dengan kaca buram, bahkan bau dalamnya pun sama, campuran kayu lembab dan wangi tembakau. "Istirahatlah dulu Bapak. Besok kalau Bapak mau, boleh ikut kami bekerja." Pak Raffi hanya mengangguk. Malam itu ia tidur dengan nyenyak, tak diganggu nyamuk, tak terganggu pikiran. Mimpinya pun hanya bayangan padi menguning
dan suara-suara lembut yang mengalun seperti nasyid atau tembang lama. Pagi harinya, ia bangun dengan badan segar. Udara pagi di sana tidak dingin menggigit, tapi sejuk seperti embun di pegunungan. Ia keluar rumah dan melihat Kirana sudah menunggunya. "Kalau Bapak mau, mari ikut memanen." Pak Raffi mengangguk. Mereka berjalan ke tengah ladang bersama beberapa orang lain. Masing-masing membawa keranjang dari anyaman cahaya yang menyala samar. Tapi Pak Raffi tidak dibekali apa-apa. Ia bingung, tapi tak berani bertanya. Di tengah ladang, Kirana memberi aba-aba. "Letakkan saja tangan Bapak di atas bulir padi. Lihat apa yang terjadi." Pak Raffi mengulurkan tangannya dengan ragu. Begitu telapaknya menyentuh batang padi, bulir-bulir keemasan itu luruh sendiri, masuk ke dalam udara, lalu jatuh dengan lembut ke keranjang terdekat. Tak ada suara, tak ada gesekan. Seperti padi itu memang ingin dipanen. Ia mencoba lagi dan lagi. Semakin lama, gerakannya semakin lancar, dan ia mulai memahami ritme yang tak bisa dijelaskan. Bukan ritme kerja biasa, tapi seperti tarian. Ada keindahan dalam kesenyapan itu. Saat ia mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di ujung ladang, tampak seseorang berdiri. Siluet perempuan dengan kerudung panjang, berdiri memandangnya. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya kurus, kecil, dan cara berdirinya terasa akrab. Pak Raffi terpaku. Kerudung itu, warna dan lipatannya persis seperti milik istrinya, almarhumah Bu Sari. Ia ingin berteriak, ingin lari mendekat, tapi Kirana menepuk bahunya. "Tidak semua yang kita lihat di sini harus kita kejar, Bapak. Kadang yang datang cuma ingin memberi salam." Pak Raffi menarik napas panjang. Air matanya mengambang, tapi ia tahan. Sore harinya, mereka semua duduk di balai kayu, menyantap makanan yang rasanya sederhana, tapi nikmat. Nasi, daun singkong, dan ikan kecil goreng. Anehnya, Pak Raffi merasa kenyang dan ringan, padahal porsi makanannya sangat sedikit. Ia mulai merasa betah. Tempat itu seperti rumah, atau bahkan lebih dari rumah. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh. Sudah berapa lama aku di sini? Hari-hari di dusun itu berjalan tanpa rasa lelah. Pak Raffi tidak pernah merasa lapar berlebihan, tidak mengantuk di siang hari, dan tubuhnya tidak pernah pegal meski seharian bekerja di ladang. Semuanya terasa seimbang. Ia mulai hafal wajah orang-orang di sana. Ada Pak Banu yang tua, tapi jalannya masih ringan. Bu Lela yang selalu membawa keranjang berisi makanan hangat, serta anak-anak kecil yang berlarian di jalanan setapak di antara sawah. Mereka semua ramah, tapi berbicara dengan suara pelan, seolah menjaga ketenangan yang sakral. Yang paling sering menemaninya tentu saja Kirana. Pemuda itu menjadi semacam pemandu, sekaligus teman bicara. Dari Kirana, Pak Raffi perlahan memahami bahwa tempat itu tidak terikat oleh waktu seperti dunia manusia. Satu hari di sana bisa saja berarti seminggu, sebulan, bahkan setahun di dunia asalnya. "Tapi selama Bapak merasa damai, tidak perlu takut," kata Kirana suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon randu besar yang tumbuh di tengah ladang. Pak Raffi mulai bimbang. Ia memang merasa damai, tapi ia juga merasa ganjil. Suatu malam, ia mencoba menanyakan tanggal kepada Kirana, tapi pemuda itu hanya menjawab, "Tanggal hanya berguna di dunia yang menghitung." Pak Raffi termenung malam itu. Ia tak membawa jam, tak ada kalender, dan langit tak berubah. Sore tetap sore. Malam tak pernah benar-benar gelap.
Ia mulai merindukan suara ayam berkokok, bau tanah basah seusai hujan, bahkan suara tukang sayur yang lewat depan rumah. Tapi di saat yang sama, ia merasa bersalah mengeluhkan tempat seindah itu. Orang-orang di dusun itu memperlakukannya dengan hormat. Tak pernah ada yang kasar atau mencurigakan. Bahkan, tubuhnya yang dulunya sering pegal karena kerja berat di ladang, kini terasa enteng. Keriput di tangannya pun tampak memudar. Suatu pagi, ia kembali melihat sosok perempuan berkerudung itu di ujung ladang. Kali ini lebih jelas. Wajahnya memang tak tampak sepenuhnya, tapi tatapan mata itu, Pak Raffi mengenalnya. Itu mata Bu Sari, istrinya, yang ia kubur dengan tangannya sendiri bertahun lalu. Tanpa pikir panjang, ia lari ke arah sosok itu, menerobos padi yang tinggi. Tapi, saat tiba di tempat perempuan itu berdiri, ia hanya menemukan angin. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri terengah-engah, bingung, tapi tiba-tiba Kirana sudah berdiri di sampingnya. "Bapak melihatnya lagi?" Pak Raffi mengangguk. Matanya mulai berkaca. "Itu istri saya, Nak. Saya yakin itu dia." Kirana menunduk. "Bisa jadi. Tapi Bapak harus tahu, kadang yang datang bukan mereka. Kadang yang datang adalah kenangan yang belum usai." Pak Raffi termenung. Kakinya lemas. Ia duduk di tengah pematang, mencoba menenangkan diri. "Apa saya sudah mati, Kirana?" tanyanya pelan, penuh ketakutan. Kirana tersenyum, tapi matanya serius. "Tidak, Bapak belum mati. Tapi Bapak sedang berada di antara. Dunia kami bukan tempat kematian. Ini hanya tempat menepi. Tapi saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kami tak pernah memaksa. Tapi jika Bapak ingin pulang, jalan itu akan dibuka saat Bapak siap." Malam itu, Pak Raffi memutuskan tidak tidur. Ia duduk di teras rumah kecilnya, memandangi langit yang tak pernah benar-benar gelap. Ia memutar ingatan tentang kampungnya, tentang anaknya yang terakhir ia dengar kabarnya 3 tahun lalu, tentang rumah reot yang mungkin sekarang sudah rapuh, tentang tetangga-tetangga yang biasa menyapanya saat ia pulang dari sawah. Ia mulai merasa cemas. Bagaimana jika di dunia sana waktu sudah berjalan bertahun-tahun? Bagaimana jika ia dianggap hilang atau mati? Di tengah lamunannya, seorang anak kecil datang menghampiri. Ia membawa benda bulat yang dibungkus kain tipis. "Ini titipan untuk Bapak," katanya dengan suara pelan. Pak Raffi membuka bungkusan itu. Di dalamnya sebutir padi. Tapi bulirnya bukan sembarangan. Ia bersinar samar, dan di dalamnya terlihat bayangan. Rumahnya di kampung. Jelas sekali. Bahkan pot bunga kecil di depannya pun tampak. Ia terdiam. Matanya mulai basah. Anak itu berkata pelan, "Ini dari Ibu." Pak Raffi menggenggam bulir padi itu erat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia paham. Sesuatu sedang menuntunnya. Sesuatu dari tempat asalnya masih memanggil. Esok paginya, Kirana mengajaknya ke ladang yang berbeda. Tempat itu jauh lebih luas, dan di sana tidak ada orang lain. Hanya mereka berdua. Di tengah ladang, tumbuh sebuah pohon tua, besar dan menjulang, dengan daun-daun emas yang berkilau, terkena cahaya pagi. Di bawah pohon itu, kadang jalan pulang bisa dibuka, kata Kirana pelan. Pak Raffi berjalan ke pohon itu. Bulir padi pemberian si anak masih ia genggam. Saat ia menatap akar-akar pohon tua itu, tiba-tiba angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan suara. Ayam berkokok. Tangisnya pecah. Itu suara dari dunia asalnya. Pak Raffi berdiri mematung di bawah pohon tua berdaun emas.
Akar-akar pohon itu menjalar di tanah seperti urat kehidupan, dan dari sela-selanya hembusan angin tipis membawa aroma yang tak asing. Bau sawah setelah panen, bau kapur barus dari almari tua, dan bau tubuh Busari saat baru pulang dari pengajian. Kirana berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkan Pak Raffi larut dalam suasana. "Kalau Bapak merasa sudah waktunya," katanya pelan, "letakkan bulir padi itu di tanah dan ucapkan nama asal Bapak dengan sepenuh hati, bukan sekadar nama kampung, tapi semua kenangan yang tertinggal di sana." Pak Raffi menatap bulir padi di telapak tangannya. Meski kecil, benda itu kini terasa berat, seberat rindu, seberat penyesalan. Ia berlutut, lalu meletakkan bulir itu di atas tanah basah. Dengan suara pelan tapi bergetar, ia berkata, "Kampung Tegal Lemah, sawah kecil di belakang rumah, warung Maksiti di tikungan, aroma gorengan pagi hari, kuburan Busari di bawah pohon waru. Semua itu rumahku." Angin mendesir keras, dan sekelilingnya tiba-tiba gelap. Tidak menakutkan, tapi seperti seluruh ladang menarik napas panjang. Daun-daun emas dari pohon rontok satu persatu, lalu menghilang sebelum menyentuh tanah. Dari balik kabut yang muncul tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Lalu banyak. Sosok-sosok mulai bermunculan, semua wajah yang pernah ia kenal. Maksiti dengan topi lebar dan suara cemprengnya. Pak Darto, tetangganya yang suka meminjam cangkul. Lalu Busari. Wanita itu berdiri di tengah kabut. Kali ini jelas, kerudungnya lembut, wajahnya tenang, dan mata itu, mata yang dulu menatap Pak Raffi dengan pasrah saat penyakitnya makin parah. "Sudah waktunya, Raffi." Pak Raffi menahan tangisnya. "Kalau aku pulang, apa kamu akan ikut?" Busari hanya menggeleng pelan. "Aku sudah selesai, tapi kamu belum. Masih ada ladang yang harus kau tengok. Masih ada orang yang mungkin mencarimu." Air mata Pak Raffi jatuh. Ia ingin mendekat, tapi kabut semakin tebal. Sosok Busari menghilang pelan-pelan. Lalu suara-suara itu sirna. Keheningan kembali menyelimuti ladang. Pak Raffi menoleh ke Kirana, matanya merah. "Apa itu perpisahan?" Kirana mengangguk. "Tapi bukan yang menyakitkan. Di sini tak ada yang benar-benar pergi, hanya berganti bentuk." Tiba-tiba, tanah di bawah pohon itu merekah, bukan seperti retakan keras, tapi seperti membuka jalan, sebuah lubang bundar dengan cahaya keemasan di dasarnya. Dari lubang itu, terdengar suara kicauan burung, gemericik air, dan suara anak kecil memanggil namanya. "Pak De Raffi, pulang, Pak De." Itu suara Eka, keponakannya yang dulu sering ia ajari memancing. Pak Raffi nyaris melangkah masuk, tapi tiba-tiba seluruh ladang berguncang pelan. Suara daun-daun berbisik keras dan angin bertiup dari segala arah. Dari balik sawah muncul sosok lain, bukan Kirana, bukan orang dari dusun itu, tapi makhluk tinggi, berjubah panjang, dan wajahnya tertutup kabut. Ia tak bicara, hanya menatap. Kirana berdiri tegak, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Dia penjaga. Dia tak suka jika manusia pergi terlalu cepat. Pak Raffi menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Tempat ini hidup, Pak. Ia memilih siapa yang boleh datang, dan kadang ia tidak mau melepaskan, terutama jika yang datang sudah mulai menyatu." Pak Raffi memalingkan wajah dari lubang pulang itu, lalu menatap sawah-sawah yang telah ia rawat beberapa hari ini. Ia mulai mengerti, ia bukan hanya tamu, ia mulai menjadi bagian dari dusun itu. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Kirana menghela,
napas panjang. "Terserah Bapak, tapi ingat, jika Bapak memilih tetap di sini, waktu di luar akan terus berjalan. Mungkin Bapak tidak akan punya kesempatan kedua." Makhluk penjaga itu tetap berdiri, tidak menyerang, tidak bicara, hanya menunggu keputusan. Pak Raffi memejamkan mata. Dalam benaknya, ia teringat malam-malam sepi di rumah lamanya, kenangan panen pertama bersama Bu Sari, dan suara keponakannya yang memanggil pulang. Akhirnya, ia berkata lirih, "Aku belum selesai." Lalu ia melangkah pelan ke arah lubang bercahaya itu. Tepat saat ia melangkah masuk, suara Kirana terdengar sayup. "Kalau Bapak ingin kembali suatu hari, kami masih di sini." Dan segalanya menjadi putih. Cahaya menyilaukan perlahan meredup. Suara jangkrik menggantikan kicauan aneh yang biasa Pak Raffi dengar di dusun Bunian. Lalu tanah yang dipijaknya terasa lebih kasar, lebih nyata, lebih berat. Ia membuka mata. Yang pertama, ia lihat adalah langit sore yang mulai berwarna jingga. Ia masih berada di tepian sungai, di tempat ia pertama kali melempar kail. Joran pancingnya tergeletak di sebelah batu dan di ujung tali. Tak ada umpan, hanyut entah sejak kapan. Pak Raffi berdiri pelan, tubuhnya terasa lebih berat dibanding hari-hari terakhir di dusun itu. Kakinya gemetar, udara di sekitar lebih lembab, dan angin membawa bau yang akrab, bau rawa, bau rumput mati, bau dunia yang ia kenal. Ia menyentuh wajahnya, masih sama. Tapi saat menatap tangannya, ia terkejut. Kulitnya lebih keriput dari terakhir kali ia ingat. Jari-jarinya sedikit gemetar. Ia merasa seperti telah melewati waktu lebih lama dari yang ia sadari. Langkahnya tertatih menuju jalan tanah di pinggir hutan. Sepi, tidak ada suara manusia. Tapi saat ia berjalan lebih jauh, melewati jalur setapak menuju kampung, ia mulai melihat perubahan. Warung Bu Siti sudah tutup, berdebu, dan papan namanya lapuk. Rumah tetangganya, Pak Darto, kosong. Jendela-jendela digembok, tanaman di halamannya tumbuh liar, tak ada yang merawat. Langkahnya makin berat. Saat tiba di ujung kampung, di depan rumahnya sendiri, rumah kayu dengan cat biru pudar, ia mendapati pagar kayunya sudah rapuh. Tapi yang membuatnya tercekat adalah papan kecil di depan rumah. "Dijual, hubungi Eka." Pak Raffi berdiri kaku. Eka, keponakannya. Tangannya gemetar saat mendorong pagar. Rumah itu terbuka. Lantai berdebu, almari tua masih berdiri di sudut. Di dinding, tergantung foto dirinya bersama Bu Sari, sudah memudar. Di bawahnya, secari kertas kecil tertempel dengan paku. "Pak De Raffi, hilang sejak 2020, dan kini sudah 2025, 5 tahun. Sudah 5 tahun ia menghilang. Ia jatuh, terduduk di lantai. Suara dunia luar terdengar seperti gema jauh. Ia ingin menangis, tapi air matanya kering. Apa yang terjadi selama ia pergi? Apa yang sudah hilang? Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. "Halo, siapa di dalam?" Suara itu dewasa, tapi akrab. Lalu muncul wajah lelaki muda di pintu. Ia menatap Pak Raffi sejenak, lalu mata itu membelalak. "Pak De, ya Allah, Pak De Raffi." Itu Eka, lebih dewasa, berjenggot tipis. Ia langsung berlari dan memeluk Pak Raffi. Tubuhnya gemetar. "Semua orang bilang Pak De hilang. Kami cari kemana-mana. Polisi bilang mungkin hanyut di sungai." Pak Raffi tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk balik keponakannya itu. Lama, hening, hanya suara tangis tertahan di tengah rumah tua yang berdebu.
Beberapa hari setelah itu, Pak Raffi tinggal bersama Eka di rumah kontrakan kecil. Kampung mereka sudah banyak berubah. Jalan sudah diaspal. Banyak rumah kosong. Ladang milik Pak Raffi sempat diambil alih orang karena dianggap ditinggalkan. Eka merawat Pak Raffi dengan sabar, tak banyak bertanya. Tapi suatu malam, saat mereka duduk di beranda, Eka akhirnya memberanikan diri. "Pak De, 5 tahun itu, Pak De kemana?" Pak Raffi menatap langit. Lama. Lalu ia menjawab pelan, "Aku hanya memancing. Lalu aku dipanggil ke tempat yang berbeda. Dunia yang lebih ringan. Tapi terlalu tenang untuk manusia." Eka terdiam. Tidak paham sepenuhnya, tapi tidak menyangkal. "Di sana, aku merasa damai. Tapi suara kalian tetap memanggil. Aku pulang bukan karena ingin, tapi karena belum selesai." "Selesai apa, Pak De?" Pak Raffi menoleh. "Menjaga ladang, menjaga kenangan, menjaga rumah yang belum boleh ditinggal." Beberapa bulan kemudian, Pak Raffi mulai sering ke ladang kecil di pinggir kampung. Ladang itu sudah tidak ditanami apapun, tapi ia mulai membersihkannya sedikit demi sedikit, menanam kembali bibit padi. Orang-orang kampung mulai memperhatikan. Banyak yang terkejut melihatnya kembali. Sebagian takut, sebagian penasaran. Tapi Pak Raffi tidak peduli. Ia hanya ingin membuat tanah itu hidup kembali. Kadang, saat senja, ia duduk di pematang, memandangi hamparan padi muda. Dan entah dari mana, ia kadang mencium wangi melati, atau melihat anak kecil berlari-lari di pematang, lalu hilang begitu saja. Musim panen datang kembali, tapi bukan seperti dulu. Ladang kecil di pinggir kampung yang sempat gersang, kini kembali menghijau. Bukan sawah besar, bukan lahan luas, tapi cukup untuk satu orang tua yang ingin menyelesaikan janji yang tak sempat ia tunaikan dulu. Pak Raffi kini lebih kurus, jalannya pelan, dan rambutnya telah penuh uban. Namun, sorot matanya lebih teduh, seolah telah melihat sesuatu yang membuatnya tak lagi tergesa menjalani dunia. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari ayam, menyiram benih yang belum tentu tumbuh, membersihkan pematang yang sering dilewati hewan liar. Orang-orang di kampung mulai akrab kembali padanya. Tak banyak bertanya, tapi mulai membantu diam-diam. Ada yang menyumbang pupuk, ada juga yang ikut mencangkul. Mereka tahu, meski tak dijelaskan dengan kata-kata, bahwa Pak Raffi membawa sesuatu dari tempat lain. Bukan harta, bukan keajaiban, tapi semacam ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan itu menular. Suatu malam, saat bulan menggantung penuh di langit, Pak Raffi duduk di teras rumah Eka. Angin bertiup lembut. Dari dalam rumah, terdengar suara anak-anak mengaji. Keponakannya kini sudah menikah dan punya 2 anak kecil. Salah satu dari mereka suka memanggil Pak Raffi dengan sebutan Mbah. "Mbah, kenapa Mbah selalu pakai caping kalau ke sawah malam-malam?" Pak Raffi tersenyum. "Supaya mereka tahu aku masih kerja." "Mereka siapa?" Pak Raffi hanya menunjuk ke arah ladang yang gelap. "Yang dulu pernah ajari Mbah cara tanam padi dengan tangan terbuka, bukan cangkul." Anak kecil itu diam, tidak paham, tapi ia ikut tersenyum. Beberapa waktu kemudian, datang sebuah undangan dari pihak kecamatan. Nama Pak Raffi disebut dalam program revitalisasi pertanian desa. Ia diundang untuk berbagi pengalaman kepada petani-petani muda. Eka membacakannya dengan bangga, tapi Pak Raffi hanya mengangguk. "Kalau aku cerita, mereka percaya nggak ya?" "Cerita yang mana, Pak De?" "Cerita tentang panen dengan telapak tangan, tentang sawah yang bisu, tapi tahu kapan kau rindu." Eka hanya tertawa kecil. "Kalau itu,
Mungkin cukup jadi cerita malam Jumat saja, Pak De. Ladang Pak Raffi menjadi simbol kesabaran di kampung itu. Tiap padi yang tumbuh, tiap bulir yang menguning, seolah menyimpan cerita yang tak bisa dilihat dengan mata. Orang-orang mulai bilang, setiap malam menjelang panen, sering terlihat cahaya kecil seperti kunang-kunang melayang di atas petakan sawahnya. Seolah ada yang ikut membantu. Dan mereka percaya, ladang itu tak pernah sunyi. Ia hanya bicara pada orang-orang yang bersedia mendengar. Beberapa tahun kemudian, tubuh Pak Raffi melemah. Ia lebih sering duduk di bangku bambu menghadap sawah, membawa termos teh dan sepotong ubi kukus. Tapi matanya tetap hidup. Sampai suatu pagi, Eka menemukan Pak Raffi tertidur di bangku itu. Wajahnya damai, tubuhnya kaku, dan di telapak tangannya tergenggam erat satu bulir padi, berwarna keemasan. Bukan emas, tapi mengilap seperti pagi yang belum sempat disaksikan. Tak ada tangis berlebihan, hanya rasa lega dan haru. Ladang Pak Raffi kini diwariskan, tapi bukan untuk ditanami semata. Tempat itu jadi tempat orang datang untuk sekadar duduk, mendengar angin, dan sesekali merasa seperti diawasi oleh seseorang yang ramah, tak terlihat, tapi nyata.